Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda mendengar kisah seseorang yang menemukan cahaya di tengah kegelapan hidupnya? Bagaimana jika perjalanan itu dimulai dari sebuah kecelakaan pesawat yang hampir merenggut nyawa? Hari ini, saya akan menceritakan kisah nyata yang penuh haru dan inspirasi. Dengarkan dengan saksama, karena ini bukan hanya cerita, tetapi sebuah pelajaran hidup yang luar biasa. Arya adalah seorang pilot senior dengan reputasi luar biasa di maskapai terkenal Indonesia. Nadira, pramugari yang dikenal ramah dan profesional, bertugas di penerbangan yang sama. Hari itu, mereka memulai perjalanan dari Bandara Sultan Hasanuddin di Makassar menuju Balikpapan. Langit tampak cerah, tetapi tanda-tanda kecil mulai muncul. Perubahan arah angin yang tiba-tiba dan sedikit turbulensi di atas laut Sulawesi. Meski pengalaman Arya membuatnya tetap tenang, Nadira tidak bisa menahan kegelisahannya. Ketika lampu sabuk pengaman dinyalakan, ia berkeliling memastikan semua penumpang siap. Di balik wajahnya yang tersenyum, Nadira merasakan firasat yang aneh, seolah ada sesuatu yang akan terjadi. Selama penerbangan, Arya dan kopilotnya mendengar bunyi peringatan di kokpit. Mesin kiri pesawat mengalami penurunan daya drastis. Arya mencoba tetap tenang sambil mengendalikan pesawat. Sementara komunikasi dengan menara kontrol menjadi sulit karena gangguan sinyal. Turbulensi semakin memburuk, dan pesawat kehilangan ketinggian dengan cepat. Penumpang mulai panik, sementara Nadira berusaha menenangkan mereka, meski dalam hati ia sendiri merasa takut. Kita bisa melewati ini, gumam Arya kepada dirinya sendiri, mencoba meyakinkan hatinya. Namun, takdir sudah berbicara, dan pesawat itu kehilangan kendali sepenuhnya beberapa menit kemudian. Saat pesawat kehilangan kendali, Arya berusaha melakukan pendaratan darurat. Namun, keadaan semakin tidak terkendali. Sistem navigasi mati total, dan pesawat mulai miring ke kiri dengan kecepatan yang menakutkan. Dari jendela kokpit, Arya melihat hamparan hutan lebat di bawah mereka. Itu adalah kawasan hutan di sekitar Sulawesi Tengah, daerah yang cukup terpencil dan sulit dijangkau. Di kabin, Nadira memimpin doa bersama para penumpang. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Tetap tenang. Kita semua sedang berusaha, dan semuanya akan baik-baik saja." Meski kata-kata itu terdengar meyakinkan, air mata yang jatuh dari matanya menceritakan ketakutan yang ia rasakan. Ketika pesawat akhirnya menyentuh tanah, benturan keras mengguncang tubuh setiap orang di dalamnya. Beberapa bagian pesawat terlepas dan menimbulkan ledakan kecil. Dalam sekejap, suara jeritan dan tangisan memenuhi udara. Debu dan asap menyelimuti lokasi jatuhnya pesawat, meninggalkan keheningan yang mengerikan sesaat setelah benturan terakhir. Arya dan Nadira selamat dari kecelakaan tersebut, meskipun mereka mengalami luka-luka serius. Sebagian besar penumpang tidak seberuntung mereka. Arya yang terluka di bagian kepala mencoba keluar dari kokpit, hanya untuk melihat kehancuran di sekitarnya. Nadira tersangkut di kursinya, tetapi berhasil melepaskan diri dengan susah payah. Di tengah rasa sakit dan kebingungan, mereka mendengar suara gemerisik dedaunan. Beberapa penumpang lain juga berhasil bertahan hidup. Namun, mereka semua terjebak di tengah hutan yang lebat, tanpa bantuan medis atau sinyal komunikasi. Ketika malam tiba, udara dingin dan kegelapan menyelimuti mereka. Nadira merapatkan seragamnya untuk melawan dingin, sementara Arya mencoba menyalakan api dari serpihan pesawat. Mereka tahu bahwa malam itu akan menjadi awal dari perjuangan panjang untuk bertahan hidup. Malam pertama di hutan terasa seperti mimpi buruk. Arya dan Nadira duduk di dekat api kecil yang berhasil dinyalakan dari serpihan logam pesawat. Suara binatang malam yang asing terus terdengar, seolah mengingatkan mereka betapa jauh mereka dari peradaban. Dengan luka yang masih menganga, Arya mengatur napas dan berkata pelan, "Kita harus bertahan. Esok pagi, kita cari air dan makanan. Kalau kita menyerah sekarang, kita tidak akan punya kesempatan." Nadira hanya mengangguk, menahan rasa sakit di kakinya yang terkilir. Saat pagi tiba, mereka mulai menjelajahi sekitar. Nadira menemukan beberapa botol air mineral yang masih utuh di puing-puing pesawat, sementara Arya berhasil mengumpulkan potongan makanan dari dapur pesawat. Mereka membagikan apa yang ada kepada penumpang yang selamat. Namun, bukan hanya tubuh mereka yang diuji. Malam-malam berikutnya penuh dengan perenungan. Arya, yang selama ini selalu mengandalkan logika dan sains, mulai merasakan sesuatu yang ganjil. "Kenapa aku masih hidup?" pikirnya dalam hati. Ia mengingat bagaimana pesawat itu seharusnya hancur sepenuhnya, tetapi entah bagaimana, ia dan beberapa lainnya selamat. Nadira juga mulai merasakan hal serupa.
Dalam keheningan malam, ia sering merenung, membayangkan bagaimana hidupnya selama ini begitu sibuk dengan pekerjaan, hingga ia lupa merenungkan hal-hal yang lebih dalam. Apakah ini peringatan? Tanyanya dalam hati. Hari demi hari berlalu, dan meskipun tubuh mereka semakin lemah, semangat untuk bertahan hidup tetap ada. Suatu sore, ketika mereka sedang mencari bahan untuk membuat sinyal SOS, Nadira melihat Arya duduk termenung di bawah pohon. Ia mendekat dan bertanya, "Kamu baik-baik saja?" Arya menggelengkan kepala. "Aku terus berpikir, kenapa kita yang selamat? Kenapa aku masih hidup? Aku tidak percaya ini hanya kebetulan." Nadira terdiam, merasa hal yang sama, tetapi belum tahu bagaimana harus menjawabnya. Hari itu menjadi titik awal dari perbincangan panjang mereka tentang makna hidup dan tujuan keberadaan mereka di dunia ini. Di tengah keterbatasan mereka, rasa ingin tahu mulai tumbuh, membuka pintu bagi sesuatu yang lebih besar. Pada hari ke-8, saat rasa putus asa mulai menyelimuti para korban yang selamat, mereka mendengar suara samar di kejauhan. Awalnya hanya seperti bisikan angin, tetapi semakin lama suara itu menjadi lebih jelas. Bunyi langkah kaki dan seseorang yang berseru, "Ada orang di sini." Arya segera berlari ke arah suara itu, meskipun tubuhnya terasa lemah. Di sana, ia melihat seorang pria tua bersama dua pemuda yang membawa peralatan sederhana, termasuk parang dan tas kain besar. Pria tua itu bernama Pak Hasan, seorang penduduk desa kecil yang tinggal di kawasan pedalaman dekat hutan. Ia dan keluarganya sering berburu dan mencari hasil hutan. "Alhamdulillah kalian masih hidup," ucap Pak Hasan dengan wajah penuh keprihatinan. Nadira yang mendengar itu hanya mampu menangis haru, sementara Arya mengangguk penuh rasa syukur. Pak Hasan dan keluarganya membawa makanan sederhana berupa nasi dan ikan kering, cukup untuk mengembalikan energi para korban yang lemah. "Kami harus berjalan ke desa. Perjalanan ini tidak mudah, tapi di sana kalian akan aman," kata Pak Hasan sambil menunjuk ke arah timur. Perjalanan menuju desa memakan waktu 2 hari. Sepanjang perjalanan, Pak Hasan bercerita tentang keyakinannya. "Hidup ini singkat, Nak. Kita tidak tahu kapan Allah akan memanggil. Bersyukurlah kalian diberi kesempatan kedua untuk hidup," katanya dengan penuh kelembutan. Kata-kata itu menggema dalam hati Arya dan Nadira. Sesampainya di desa, mereka disambut dengan penuh keramahan oleh penduduk. Di sini, mereka diberi tempat untuk beristirahat, makanan, dan perawatan luka sederhana. Meski masih merasa terguncang oleh pengalaman sebelumnya, Arya dan Nadira mulai merasakan ketenangan yang berbeda. Arya sering memperhatikan Pak Hasan yang tidak pernah meninggalkan ibadahnya, meskipun sibuk membantu para korban. Nadira juga mulai bertanya-tanya tentang kehidupan sederhana di desa yang penuh kedamaian ini. Pada suatu malam, saat duduk di beranda rumah Pak Hasan, Arya bertanya, "Pak, kenapa Bapak selalu terlihat tenang? Bahkan setelah melihat kondisi kami yang memprihatinkan." Pak Hasan tersenyum dan menjawab, "Ketika kita percaya pada Allah, Nak, apapun yang terjadi dalam hidup ini sudah ada jalannya. Kita hanya perlu ikhlas dan berusaha sebaik mungkin." Jawaban itu membuat Arya terdiam lama. Hatinya mulai terusik, seolah ada sesuatu yang ingin ia ketahui lebih dalam. Malam-malam di desa menjadi waktu refleksi yang mendalam bagi Arya dan Nadira. Ketenangan hidup sederhana dan kebersahajaan penduduk desa memberikan mereka perspektif baru. Pak Hasan sering mengajak mereka berbicara tentang kehidupan, bukan dengan nada menggurui, tetapi dengan kisah-kisah penuh hikmah. Arya sering termenung setelah mendengar cerita-cerita Pak Hasan. Ia mengingat kembali detik-detik kecelakaan pesawat. Di saat ia merasa segalanya sudah berakhir, ada kekuatan yang tidak ia mengerti yang membuatnya selamat. "Apakah ini tanda dari sesuatu yang lebih besar?" bisik hatinya. Nadira juga mulai merasakan dorongan yang sama. Suatu malam, ia bertanya kepada Pak Hasan, "Pak, apakah menurut Bapak kecelakaan itu adalah ujian atau peringatan?" Pak Hasan tersenyum lembut dan menjawab, "Segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari rencana Allah. Kadang, Allah mengguncang hidup kita agar kita berhenti sejenak dan merenung. Ujian itu bukan hukuman, tetapi cara Allah menunjukkan cintanya kepada kita." Jawaban itu membuat Nadira terdiam lama. Malam itu, ia menghabiskan waktu untuk merenung di luar rumah, di bawah langit yang dipenuhi bintang-bintang. Ia merasakan keheningan yang berbeda, seolah hatinya mulai terbuka pada sesuatu yang baru. Hari-hari berikutnya, Arya dan Nadira mulai belajar lebih banyak tentang Islam dari Pak Hasan. Mereka tertarik dengan konsep ketenangan batin melalui doa dan keikhlasan. Pak Hasan menjelaskan bahwa hidup bukan hanya tentang apa yang kita miliki, tetapi tentang bagaimana kita menjalani takdir yang telah ditentukan olehnya. Allah tidak pernah meninggalkan kita,
"Nak," kata Pak Hasan suatu sore. "Kita hanya sering lupa bahwa dia selalu dekat." Kata-kata itu menjadi pemantik bagi Arya dan Nadira untuk memulai perjalanan spiritual mereka. Mereka meminta Pak Hasan untuk mengajari mereka lebih banyak tentang Islam. Meski awalnya mereka hanya ingin tahu, pelajaran-pelajaran itu mulai mengisi kekosongan di hati mereka yang selama ini tidak pernah mereka sadari. Malam itu, Arya berbisik pada dirinya sendiri, "Mungkin ini alasan aku masih hidup. Mungkin ini jawaban yang selama ini aku cari." Hari-hari berlalu dengan cepat di desa. Arya dan Nadira semakin banyak belajar dari Pak Hasan, mulai dari makna sholat hingga nilai-nilai dalam Al-Quran. Setiap pelajaran yang mereka terima membuka pemahaman baru, mengisi hati mereka yang sebelumnya dipenuhi kegelisahan. Suatu malam, setelah makan malam bersama, Arya memberanikan diri untuk berbicara. Dengan nada serius namun lembut, ia bertanya, "Pak Hasan, apakah menurut Bapak seseorang yang pernah hidup jauh dari agama bisa memulai dari awal? Bisakah saya benar-benar berubah?" Pak Hasan tersenyum hangat dan menjawab, "Allah Maha Pengampun, Nak. Tidak ada kata terlambat untuk memulai. Allah tidak melihat masa lalu kita, tetapi bagaimana niat kita untuk berubah ke arah yang lebih baik." Kata-kata itu terasa seperti embun yang menyejukkan hati Arya. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu sibuk mencari jawaban di luar dirinya, padahal jawaban itu ada dalam perjalanan spiritualnya. Nadira, yang mendengarkan dari sudut ruangan, merasa hatinya bergetar. Ia juga ingin merasakan ketenangan seperti yang Pak Hasan gambarkan. Malam itu, untuk pertama kalinya, Arya dan Nadira sholat bersama dengan bimbingan Pak Hasan. Meski gerakan mereka masih kaku, ada kehangatan dalam setiap sujud yang mereka lakukan. Keesokan harinya, Arya berbicara kepada Nadira di tepi sungai dekat desa. "Aku sudah memutuskan, Nadira. Aku ingin memeluk Islam. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi aku merasa ini adalah jalan yang benar untukku." Nadira terdiam sejenak. Ia melihat tekad di mata Arya, dan ia tahu bahwa ia juga merasakan hal yang sama. "Aku juga, Arya. Aku ingin memulai hidup baru. Hidup yang lebih bermakna." Mereka berdua kemudian menemui Pak Hasan dan menyampaikan keputusan mereka. Dengan wajah penuh haru, Pak Hasan berkata, "Alhamdulillah. Ini adalah keputusan besar, dan saya bangga pada kalian. Insya Allah, Allah akan membimbing langkah kalian ke depan." Proses pengucapan syahadat dilakukan dengan sederhana di masjid kecil desa itu, disaksikan oleh beberapa penduduk desa yang turut mendoakan. Saat Arya dan Nadira mengucapkan dua kalimat syahadat, air mata mengalir dari mata mereka. Mereka merasa seolah beban yang selama ini menghimpit hati mereka terangkat, digantikan dengan rasa damai yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Malam itu, Arya menulis di buku catatannya, "Hari ini adalah awal dari hidup baru. Hidup yang aku harap bisa menjadi lebih baik, lebih bermakna, dan lebih dekat dengan Sang Pencipta." Setelah beberapa minggu tinggal di desa, Arya dan Nadira merasa semakin dekat dengan penduduk dan semakin mantap dalam keyakinan mereka yang baru. Namun, keputusan besar seperti memeluk Islam tidak datang tanpa ujian. Pada suatu pagi, berita tentang mereka yang selamat dari kecelakaan pesawat sampai ke kota terdekat. Tim penyelamat dari Jakarta akhirnya tiba di desa untuk membawa mereka kembali. Saat akan berpamitan, Pak Hasan berpesan dengan lembut, "Ingat, Nak, hidup di luar sana penuh dengan godaan dan ujian. Jangan lupa apa yang telah kalian temukan di sini. Tetaplah kuat dalam iman." Di perjalanan menuju kota, Arya dan Nadira merasa campur aduk. Mereka tahu bahwa mereka akan menghadapi berbagai pertanyaan dari keluarga, rekan kerja, dan masyarakat. Kekhawatiran itu semakin nyata saat mereka tiba di Jakarta. Keluarga Arya yang menjemputnya di bandara menunjukkan kebahagiaan yang bercampur kebingungan. Ayahnya langsung memeluk Arya sambil berkata, "Nak, kami bersyukur kau selamat. Tapi apa yang kami dengar ini benar? Kau masuk Islam." Arya mengangguk dengan tenang. "Iya, Ayah. Ini adalah keputusan yang aku ambil setelah semua yang aku alami. Aku merasa inilah jalan hidup yang benar untukku." Namun, jawaban itu tidak diterima dengan baik. Ayah Arya, yang berasal dari keluarga yang sangat tradisional, merasa kecewa dan menganggap keputusan itu sebagai bentuk penghinaan terhadap warisan keluarga mereka. "Kamu bisa saja mencari ketenangan tanpa meninggalkan agama kita, Arya." Di sisi lain, Nadira menghadapi tekanan dari rekan-rekannya sesama pramugari. Banyak yang menganggap keputusannya sebagai sesuatu yang aneh dan sulit dipahami. "Kenapa kau berubah? Kau dulu sangat bebas, Nadira."
Apakah ini karena kecelakaan itu? Tanya salah seorang temannya. Dengan lembut, Nadira menjawab, ya, kecelakaan itu memang mengubah cara pandangku. Aku sadar hidup ini tidak abadi, dan aku ingin menjalani hidup yang lebih bermakna. Meski mencoba tetap tenang, Arya dan Nadira tidak bisa memungkiri bahwa tekanan dari orang-orang terdekat membuat mereka merasa kesepian. Dalam keheningan malam, mereka sering mengingat nasihat Pak Hasan untuk tetap tegar dan mengandalkan kekuatan doa. Pada suatu malam, Arya menghubungi Nadira. Nadira, aku merasa semua ini semakin sulit. Tapi aku tidak ingin menyerah. Aku merasa keputusan ini adalah hal terbaik yang pernah aku lakukan. Nadira menjawab dengan suara yang penuh keyakinan. Aku juga merasa begitu, Arya. Kita hanya perlu kuat dan sabar. Kita memiliki Allah yang akan selalu bersama kita. Mereka saling menyemangati untuk terus belajar dan mendekatkan diri kepada Allah, meski jalan di depan terasa berat. Di tengah ujian yang mereka hadapi, Arya dan Nadira menemukan kekuatan melalui doa dan keyakinan baru mereka. Setiap malam, mereka menyempatkan diri untuk membaca Al-Quran dan berdoa agar diberikan ketenangan hati dan petunjuk dalam menghadapi tantangan ini. Meski mendapat tekanan dari keluarganya, Arya tetap berusaha menjelaskan keputusannya dengan penuh kelembutan. Suatu malam, ia duduk bersama ayahnya dan berkata, "Ayah, aku tahu ini sulit diterima. Tapi kecelakaan itu membuatku sadar betapa rapuhnya hidup ini. Aku merasa seperti diberi kesempatan kedua, dan aku tidak ingin menyia-nyiakannya." Ayah Arya terdiam. Kata-kata Arya perlahan melunakkan hatinya, meski ia belum sepenuhnya menerima keputusan anaknya. "Kalau ini memang pilihanmu, Arya, ayah hanya berharap kau tidak melupakan keluarga. Itu saja." Sementara itu, Nadira memutuskan untuk kembali ke pekerjaannya sebagai pramugari. Keputusannya menjadi mualaf menimbulkan berbagai reaksi dari rekan-rekannya. Beberapa mendukung, tetapi banyak yang mencibir. Nadira menghadapi semuanya dengan senyuman dan kesabaran. Ia ingat pesan Pak Hasan, jangan pernah menyerah. Nah, ketika kau tetap berada di jalannya, Allah akan membukakan pintu-pintu kemudahan. Ketenangan Nadira dalam menghadapi kritik membuat salah satu temannya, Anita, mulai penasaran. "Kenapa kau tidak marah saat mereka mencemoohmu?" tanya Anita suatu hari. Nadira tersenyum dan menjawab, "Aku belajar bahwa hidup ini tidak perlu kita penuhi dengan kemarahan. Aku hanya ingin menjalani hidupku dengan damai, dan aku yakin Allah akan menjagaku." Jawaban itu membuat Anita terkesan. Ia mulai sering berbicara dengan Nadira, bahkan bertanya-tanya tentang ajaran Islam. Di sisi lain, Arya memutuskan untuk berbagi kisahnya dengan lebih banyak orang. Ia diundang ke sebuah seminar keselamatan penerbangan untuk memberikan testimoni sebagai salah satu penyintas kecelakaan pesawat. Di hadapan banyak orang, ia menceritakan pengalaman hidup dan keyakinan barunya dengan penuh kejujuran. "Kecelakaan itu bukan hanya mengubah hidupku secara fisik, tetapi juga membangunkan jiwaku. Aku menemukan arah hidup yang baru." Testimoni itu membuat banyak orang terinspirasi. Beberapa bahkan mendekatinya setelah acara untuk bertanya lebih banyak tentang perjalanannya menjadi seorang mualaf. Meski perjalanan mereka penuh dengan rintangan, Arya dan Nadira merasa ada cahaya yang selalu menuntun mereka. Mereka mulai menyadari bahwa kesulitan yang mereka hadapi adalah bagian dari ujian, tetapi juga peluang untuk menunjukkan kekuatan iman mereka. Malam itu, Arya menulis di buku catatannya, "Hidup ini memang tidak pernah mudah, tetapi aku percaya setiap langkah yang kita ambil di jalannya pasti membawa kebaikan." Arya dan Nadira menjalani hari-hari dengan semangat baru meski tantangan terus datang. Kehidupan mereka yang berubah perlahan-lahan mulai memengaruhi orang-orang di sekitar mereka. Anita, rekan kerja Nadira, semakin sering bertanya tentang Islam. Suatu hari, ia berkata kepada Nadira, "Aku penasaran, Nadira. Bagaimana mungkin kau yang dulu begitu bebas bisa begitu tenang setelah masuk Islam?" Nadira tersenyum lembut. "Aku menemukan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah aku miliki, Anita, yaitu kedamaian. Islam mengajarkanku untuk lebih bersyukur, untuk menerima setiap ujian dengan ikhlas, dan untuk memaknai hidup dengan lebih dalam." Perbincangan mereka tidak hanya berhenti di situ. Anita mulai membaca buku tentang Islam yang dipinjamkan oleh Nadira. Ia bahkan mengunjungi pengajian kecil bersama Nadira di sela-sela waktu istirahat mereka. Tanpa disadari, ia mulai merasakan ketertarikan terhadap ajaran Islam. Di sisi lain, Arya memutuskan untuk membuat sebuah blog yang menceritakan kisahnya. Ia menuliskan semua pengalaman dari sebelum kecelakaan hingga perjalanannya menemukan Islam. Artikel-artikelnya mulai menarik perhatian banyak pembaca.
Tidak sedikit yang mengirimkan pesan kepadanya, mengungkapkan bagaimana cerita itu menyentuh hati mereka. Salah satu pesan datang dari seorang pria bernama Fadli, seorang pilot muda yang sedang mengalami krisis iman setelah kehilangan rekan kerjanya dalam sebuah insiden penerbangan. Fadli menulis, "Saya membaca kisah Anda dan merasa seperti melihat cermin. Saya kehilangan arah setelah insiden itu, tapi tulisan Anda membuat saya percaya bahwa mungkin saya juga bisa menemukan jalan keluar." Arya tergerak membaca pesan itu. Ia mengundang Fadli untuk bertemu di sebuah masjid di Jakarta. Saat mereka bertemu, Arya menceritakan lebih banyak tentang perjalanan imannya dan bagaimana ia merasa kecelakaan yang dialaminya adalah sebuah peringatan dan kesempatan untuk berubah. Fadli terdiam lama setelah mendengar cerita itu. Dengan mata yang mulai berkaca-kaca, ia berkata, "Mungkin ini yang aku butuhkan. Aku ingin belajar lebih banyak tentang Islam." Hubungan Arya dengan keluarganya juga perlahan membaik. Ayahnya, meski masih kaku dalam menerima keputusan Arya, mulai menunjukkan tanda-tanda menerima. Suatu hari, saat makan bersama, ayahnya berkata, "Arya, kau memang berbeda sekarang. Tapi aku bisa melihat kau lebih bahagia. Mungkin kau benar, kita semua punya jalan masing-masing." Mendengar itu, Arya merasa haru. Ia berdoa dalam hati agar Allah membuka hati ayahnya lebih luas lagi. Sementara itu, Nadira juga mulai melihat perubahan pada Anita, yang kini lebih sering menemani Nadira dalam ibadahnya. Suatu sore, setelah sholat maghrib, Anita berbisik kepada Nadira, "Aku ingin mengucapkan syahadat, Nadira. Aku merasa ini adalah panggilan untukku." Momen itu menjadi salah satu saat paling membahagiakan bagi Nadira. Ia mengantar Anita untuk bertemu dengan seorang ustaz, dan proses syahadat dilakukan dengan penuh haru. Arya dan Nadira kini melihat bagaimana perjalanan mereka yang penuh tantangan membawa hidayah bagi orang lain. Mereka semakin yakin bahwa segala ujian yang mereka lalui tidak pernah sia-sia. Setelah beberapa bulan berlalu, Arya dan Nadira merasa hidup mereka semakin berwarna. Meski ujian dan tantangan terus datang, mereka merasakan kedamaian yang lebih dalam dari sebelumnya. Namun, ujian terakhir mereka datang dalam bentuk yang tak terduga. Suatu hari, Arya menerima kabar buruk. Ayahnya jatuh sakit dan dirawat di rumah sakit. Berita itu membuat Arya terkejut dan cemas. Ia segera bergegas menuju rumah sakit untuk menemui ayahnya. Saat ia tiba di ruang rumah sakit, wajah ayahnya terlihat sangat lemah. Dengan suara terengah, ayahnya memanggilnya, "Arya, kau datang. Aku minta maaf." Arya terkejut mendengar permintaan maaf itu. "Ayah, kenapa? Ada apa?" Ayahnya, dengan napas yang berat, melanjutkan, "Ayah tidak bisa mengerti apa yang kau pilih dulu. Tapi sekarang, aku melihat ketenangan di wajahmu. Mungkin ini yang terbaik untukmu." Arya merasa haru. Ia memegang tangan ayahnya dengan lembut. "Ayah, saya ingin kau tahu bahwa aku selalu menghormati dan mencintaimu. Keputusan ini adalah untuk kebahagiaan jiwa saya, dan saya berharap ayah juga bisa menemukan kedamaian dalam hidupmu." Di ruang rumah sakit itu, dalam keheningan yang penuh dengan doa, Arya merasakan suatu ikatan yang lebih kuat antara dirinya dan ayahnya. Ia berdoa dalam hati agar Allah memberikan kesembuhan dan kekuatan untuk ayahnya. Beberapa hari kemudian, ayah Arya mulai menunjukkan tanda-tanda membaik. Keajaiban itu membuat seluruh keluarga terkejut dan bersyukur. Meski belum sepenuhnya sembuh, ayahnya semakin menerima keputusan Arya. Ia mulai lebih terbuka dan tidak lagi mempertanyakan pilihan hidup anaknya. Namun, perubahan terbesar datang dari ayah Arya sendiri. Suatu hari, setelah beberapa minggu perawatan, ayahnya meminta agar ia diajarkan doa-doa dalam Islam. Arya hampir tidak percaya mendengar permintaan itu. "Ayah, benar-benar ingin belajar." Ayahnya mengangguk. "Aku ingin tahu apa yang membuatmu begitu tenang. Aku ingin tahu lebih banyak." Dengan hati penuh syukur, Arya mulai mengajarkan ayahnya doa-doa sederhana, dengan sabar dan penuh kasih. Ia merasa bahwa, meski perjalanan hidup mereka sangat berbeda, kini ada jalan yang menyatukan mereka dalam keyakinan yang sama. Sementara itu, Nadira juga merasakan kedamaian yang luar biasa. Ia menerima tawaran untuk menjadi pembicara dalam sebuah seminar tentang kehidupan setelah kecelakaan pesawat dan perjalanan spiritual. Ia berbagi kisahnya dengan banyak orang, dan tidak sedikit yang terinspirasi. Salah satu peserta, seorang wanita bernama Liza, setelah mendengarkan ceritanya, bertekad untuk mempelajari lebih banyak tentang Islam. Akhirnya, satu persatu, orang-orang yang mereka temui mulai merasakan perubahan positif dalam hidup mereka.
Arya dan Nadira menyadari bahwa keputusan mereka untuk masuk Islam bukan hanya membawa kedamaian bagi mereka sendiri, tetapi juga bagi orang-orang di sekitar mereka. Hari itu, saat mereka berdoa bersama, Arya dan Nadira merasa bahwa hidup mereka telah menemukan arah yang lebih terang, dan segala kesulitan yang mereka hadapi selama ini adalah bagian dari takdir yang telah ditentukan oleh Allah. Mereka tidak lagi merasa kesepian, karena mereka tahu bahwa Allah selalu hadir di setiap langkah mereka. Dalam keheningan doa itu, mereka merasa suatu ketenangan yang mendalam, dan Arya berbisik, "Alhamdulillah, segala sesuatu terjadi dengan alasan. Dan aku percaya, ini baru permulaan dari perjalanan hidup kita yang lebih baik." Dengan penuh harapan, mereka menatap masa depan yang penuh cahaya, di tengah perjalanan spiritual yang telah mengubah hidup mereka selamanya. Demikian cerita perjalanan hidup Arya dan Nadira, dua orang yang menjalani ujian berat dalam hidup mereka dan menemukan cahaya hidayah di tengah-tengah kesulitan. Dari kisah ini, kita dapat mengambil pelajaran penting bahwa hidup seringkali membawa ujian yang tidak terduga, namun setiap ujian tersebut memiliki hikmah yang dapat mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Pesan moral yang dapat kita ambil adalah, apapun tantangan yang kita hadapi, dengan keyakinan dan kesabaran, kita dapat menemukan kedamaian. Kadang, kesulitan dan kehilangan membawa kita pada pencerahan yang tidak hanya mengubah diri kita, tetapi juga memberi manfaat bagi orang lain. Dalam setiap langkah hidup, jangan pernah lupa untuk bersyukur dan selalu mencari petunjuknya, karena Allah selalu bersama hambanya yang berusaha untuk kembali padanya dengan ikhlas.